Di sini Tuhan, perlu Tuhan ingat bahwasanya segala daya dan upaya tidaklah lain kecuali Allah dan istri Allah Tuhan. Dan perlu Tuhan tahu, hanya benar-benar kekasih Allah yang bisa memiliki karomah seperti itu. Dan sedangkan makhluk yang Tuhan hadapi itu tiada lain adalah iblis yang telah memiliki kekuatan jahat dan ingin menyesatkan manusia dengan tapis-tapisnya Tuhan. Tuhan, saya harap Tuhan kali ini tetap berpegang teguh dengan pendirian Tuhan. Apakah penjelasan saya dan riwayat ini bisa membuka pemikiran Tuhan? Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Tuan Hakim. Mohon maaf Tuhan. Saya hanya menanyakan satu hal lagi kepada Tuhan. Silakan. Bagaimana keadaan saudara-saudara Tuhan? Dan bagaimana tentang ramuan yang Tuhan buat? Saya laporkan kepada Tuan Hakim. Sungguh-sungguh sangat luar biasa. Saya tentunya berterima kasih kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantar Tuan Hakim dan para sahabat-sahabat yang lain, sehingga ramuan jamu itu bisa banget menolong saudara-saudara kami, khususnya bangsa manusia yang sedang dilanda sakit. Itu yang pertama. Alhamdulillah Tuhan. Terus perihal yang kedua, yang selama ini saya masih bingung dalam proses pembuatannya, yang Tuan Hakim minyak hati ikan hiu dan ikan canas triapa atau gabus. Jujur Tuan Hakim, saya ini sangat keberatan karena yang diambil adalah hatinya. Sedangkan di alam khususnya hati ikan itu tidaklah mudah kami cari, dan kecil ya Mas ya, dan sangatlah kecil. Mana Pak? Itu kita sedikit. Memang Tuhan, setiap hal kebaikan akan dipermudah. Tiba-tiba ada seseorang yang memang bidangnya itu membuat sebuah ramuan herbal. Namanya Pak Sutriono. Semoga Allah menjaga. Amin. Sampaikan salam saya kepada Tuhan yang barusan Tuhan sebut, Sutriono. Pak Sutriono, salam. Pak Tri. Sehingga lewat bantuan Pak Tri, saya dapat dengan mudah untuk mencari ekstrak minyak hati dari ikan hiu dan ikan kutub itu, Tuhan. Serta akar garuda dan bahan-bahan yang lainnya. Itu saya dapatkan dari alam. Saya kirim ke sana, beliau diproses. Setelah itu diantarkan lagi ke tempat saya. Alhamdulillah, jika Tuhan suka membantu sesama makhluk, insya Allah Tuhan, jalan apa yang Tuhan tempuh dan sesulit apa jalannya, maka akan dipermudah. Tuhan perlu diingat, Pak. Apalah daya ramuan, obat, dan sebagainya. Jika seseorang yang sakit dalam kepanikan dan tidak bersabar dalam ikhtiar, maka kesembuhan itu akan semakin menjauh. Maka dari itu, tegurlah saudara Tuhan. Jika ada saudara Tuhan yang
ingin cepat sembuh, maka harus bersabar dan tenang. Dan jangan sekali-sekali panik. Saya ingin menanyakan ini kepada Tuhan. Apakah minyak seperti ini yang Tuhan maksud? Subhanallah. Yang saya tahu, dahulu ini ditempatkan di suatu bejana. Dan sekarang Tuhan membuat suatu mustika. Wah, Bukan mustika itu tapi lantas apa? Jadi ini kalau bahasa modern itu kapsul, Tuhan. Baiklah Tuhan, Ini bisa dimakan. sebentar, berikan pada saya. Ini minyak. Nah, Dari aromanya saja saya sudah tahu. jadi dimakannya menggunakan sebuah media yang untuk mempermudah untuk menelan ke dalam perut. kalau ditelan seperti itu kan enak ya Mas ya. Baik Tuhan. Tuhan, bolehkah saya mengabarkan sesuatu lagi pada Tuhan? Silahkan Tuhan Hakim. Tuhan, di sebelah barat dari tempat Tuhan yang dipijak ini, Sebelah barat. tepatnya di tengah-tengah selat, di situ ada sebuah gunung. Mungkin Tuhan tahu apa gunung itu. Gunung di tengah-tengah sana yang di pulau itu sangat tahu ini. Benar, Sis Gunung Krakatau berkemungkinan besar akan meletus Tuhan. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Akan tetapi letusan ini menandakan akan adanya kejadian yang amat sangat besar, yaitu peperangan yang lebih meluas yang tidak bisa terbendung. Astagfirullah. Agar kejadian itu tidak terjadi, saya mendengar sabda Allah bahwasanya kita harus membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10.000 kali. Saya ingin mengutus dari salah satu Tuhan untuk membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10.000. Apakah ada yang bersedia? Saya bersedia. Siap. Di satu sisi, banyak kecelakaan di mana-mana, banyak pencurian, banyak orang merampas di jalan. Maka dari itu, kita harus berhati-hati. Tuhan, di bulan ini banyak orang yang sakit karena pergantian cuaca. Maka dari itu, alangkah baiknya Tuhan membuat ramuan itu semakin banyak agar semakin banyak yang membawa. Insya Allah. Jikapun ada saudara Tuhan yang sakitnya begitu parah, maka Tuhan sediakan air. Maka akan saya doakan secara langsung. Apakah Tuhan mempunyai sumur yang bisa saya singgahi untuk saya doakan? Ada Tuhan Hakim, ada. Sumur itu peninggalan kaki saya. Akan tetapi sumur itu sekarang untuk menjadi tempat butuh para jamaah masjid. Baiklah, tidak apa Tuhan. Tunjukkanlah kepada saya. Ya, besok Tuhan Hakim. Ini akan saya ucapkan dan saya sampaikan hal yang baik. Tuhan, bukankah Tuhan yang dihadapi adalah sosok makhluk yang Tuhan sendiri belum mengetahuinya?
apakah Sangkawang yang asli ataukah Sangkawang yang palsu dan tiruannya? Kami tidak tahu Tuan Hakim. Yang saya tahu saat ini Sangkawang telah mati dan diganti oleh Sangkawang baru yang sejatinya itu bukan Sangkawang. Baiklah Tuan. Di sini saya mendapat informasi dari Telik Sandi, dari Banu saya, dan dari pasukan yang Sarif ataupun Tuan Pati, bahwasanya yang bisa menghidupkan mayat itu adalah Wismo Manulaja. Dan dari sini saya mendapatkan informasi anak buah ataupun prajurit dari Wismo Mandolaja yang menjaga benteng tidak mengetahui bahwasanya wujud dari Sangkawang palsu itu adalah wujud tasyakulnya. Nah, di sini saya memiliki suatu rencana, Tuan. Yang pertama, rencana ini bisa berjalan lancar jika Tuan mau mempelajari ilmu yang akan saya ijazahkan pada Tuan. Yang dimana ilmu ini bisa mengunci dan menghilangkan daya ingat dari sosok makhluk yang menyamar ataupun yang bertasyakul dari wujud Sangkawang. Berarti amalan ini digunakan agar tidak menggunakan wujud yang lain. Ya, tidak menggunakan wujud tasyakul. Tadi yang Sarif berkata kepadaku bahwa Sangkawang yang palsu ataupun yang asli ingin bertarung dan berduel dengan Tuan Sarif. Ya benar. Ya, dengar itu. Saya mempunyai rencana Tuan. Ketika nanti yang Sarif ataupun Tuan Sarif bertemu dengan Sangkawang yang bertasyakul itu, di sini Tuan bisa menguncinya agar ketika wujud tasyakulnya itu berubah dan sudah terkunci tidak bisa bertasyakul lagi dan dia hilang ingatan, maka wujud ini ataupun makhluk ini akan kembali kepada benteng itu sehingga pasukan-pasukan dari Wismo Mandolaja yang berjaga di benteng itu tidak mengenali makhluk ini, sehingga akan terjadi peperangan antar saudara dan pasukan penjaga itu akan menyerang makhluk yang bertasyakul menjadi Sangkawang. Karena dikira penyusup. Benar Tuan. Tuan di sini tidak perlu repot-repot. Nah, di saat mereka bertarung, apa yang harus kita lakukan? Tuan harus mengambil kuncinya. Bagaimana Tuan mengatur strateginya lagi? Baik, Tuan. Ya, saya maksud. Mungkin kata-kataku sedikit bias Tuan. Ya, saya paham. Mohon maaf karena luka yang saya terima belum sepenuhnya sembuh. Tuan, akan saya ajarkan suatu ilmu, yaitu Jabat 14. Jabat 14. Ilmu ini digunakan untuk Sangkawang palsu. Benar, akan tetapi di sini saya tidak mengajarkan hanya pada Tuhan. Tuan-tuan sekalian akan saya ajarkan semuanya. Siap. Bolehkah saya duduk Tuan? Silakan. Siap. Akan saya jelaskan. Apa itu Jabat 14?
Jabat 14 adalah jari 14. Jari 14. Wah, jadinya 20. Di mana Allah telah menurunkan ayat-ayatnya tidak semata-mata dalam bentuk Al-Quran, akan tetapi dalam diri makhluk ataupun manusia Allah telah memberikan suatu ayat dan dalam gambarannya. Coba Tuhan, lihatlah telapak tangan Tuhan. Jika Tuhan lihat dengan cara seksama, ini adalah lafaz Allah Tuhan. Yang pertama huruf alif, huruf lam, Allah. Ini adalah Allah. Kedua telapak ini jika dibaca Allah, Allah. Dan yang keempat itu adalah hu, Allah, hu. benar Tuhan. Akbar di balik. Tidak Tuhan. Akan tetapi di sini adalah kuncinya Tuhan. Tuhan harus merapatkan jari-jari Tuhan seperti itu. Akan saya gambarkan Tuhan. Ibu jari. Ibu jari ini adalah gambaran dari kesuksesan seseorang ataupun keberhasilan seseorang. Tiada makhluk jika telah menuai keberhasilan, makhluk itu pasti akan memberikan tanda seperti ini. Bagus. Bukan seperti itu Tuhan. Benar. Sip. Dan yang kedua adalah jari telunjuk Tuhan. Tiada lain dan tiada maksud. Jari telunjuk ini adalah suatu gambaran, petunjuk, Perintah. Petunjuk. benar Tuhan. Ketika kita berdoa, telunjuk ini teramat sangat penting. Karena dia ada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad itu sang Allah. Dan yang tengah Tuhan, jari ini, jari melambangkan kesuksesan ataupun kegigihan. Ini benar Tuhan. Jangan disalah artikan. Itu karena saya sendiri mendengar hati Tuhan berbicara. Ayo, ini Mbak, dari jalan sembrono Mbak. Sebelumnya mohon maaf, gini kalau di daerah saya itu begini Saru cek ya. kayak gitu loh. Baik Tuhan. Dan jari kelingking, jari manis ini adalah bentuk kasih sayang dan bentuk anugerah. Dan jari yang paling kecil adalah gambaran kita agar kita tidak menganggap sepele hal-hal kecil. Maka dari itu, ketika kita mengeratkan ini, kita sudah melambangkan atau mengunci beberapa unsur di dalamnya. Kemudian ketika Tuhan melihat sangkawa di hadapan Tuhan, berilah satu telunjuk seperti ini, sangkawa. Dan Tuhan lipatkanlah lidah Tuhan ke atas langit-langit mulut Tuhan. Nekuk dur ya? Nekuk ke atas ya Mas ya? Kemudian Tuhan mengucap, Allah lipat, Allah lipat. Kemudian Allah. lipat, tahan, keluarkan, hu, seperti itu. Dan untuk Tuhan sendiri, dan untuk Tuhan, Ya siap. dan untuk Tuhan yang raganya sedang saya masuk. Alangkah baiknya ketika nanti melihat sangkawa, gambarlah suatu jari, yaitu dalam bentuk seperti tangan kucing. Tangan kucing. Yang ada jarinya tuh makin
telapak Tuhan. Telapak kursi Tuhan. Sing kayak gini. Konsentrasilah dan gambarlah itu. Oh, berarti di pikiran. Benar Tuhan. Dalam suatu meditasi dan aturan nafas, ketika Tuhan melakukan meditasi dan pengumpulan energi, Tuhan harus, mohon maaf saya buka. Boleh Tuhan. Mbah, bantu mbah. Ini perlu itu deh. Nggak apa-apa mbah. Ini taruh di sini ya. Akan saya jelaskan. Siap. Apakah Tuhan pernah mendengar isi adalah kosong, kosong adalah isi. Ya. Sesungguhnya kekosongan itu adalah sumber energi yang paling besar Tuhan. Alam semesta ini sesungguhnya adalah kosong. Kehidupan ini semuanya adalah fana. Yang sejatinya hidup adalah kematian. Kita bisa hidup karena nafas. Kita memiliki kekuatan, sejatinya adalah nafas. Kita berpikir, sejatinya adalah nafas. Ketika pikiran kita tidak disuplai oleh nafas, maka kita tidak bisa berpikir. Sesakti-saktinya orang, jika sudah tidak bernafas, maka dia hanya batang bangkai. Bukan begitu Tuhan? Benar. Di sini Tuhan, tugas Tuhan. Saya akan meninggikan, mempertebal tenaga dalam Tuhan. Siap. Perlihatkanlah mata Tuhan dan lihatlah saya. Sebelum itu, Tuhan harus membaca syahadat 2 kali. Duduk bersila. Kemudian Tuhan menarik nafas Tuhan. Dengan mengucap dalam hati, tahan di bawah perut sini Tuhan. Kemudian keluarkan Allah selama 3 kali Tuhan. Jika Tuhan di rumah ataupun di mana saja melakukan meditasi seperti itu, maka Tuhan akan memiliki kekuatan sangat luar biasa. Itu mbah. Banyak ini. Saya ulangi lagi Tuhan. Ya. Allah. Dan yang kedua Tuhan, setelah Tuhan melakukan pernafasan seperti itu, Tuhan di sini membaca, ya hayu, tahan. Ya. Keluarkan ya hayu. Ya holy. Akan tetapi Tuhan harus fokus terhadap bacaannya. Jangan Tuhan fokus terhadap apa yang akan Tuhan lakukan. Contohnya, besok saya mau kemana? Saya harus kemana? Usuh ya. Iya benar. Astagfirullah. Siap Tuhan. Akan tetapi sebelum itu kita harus melakukan sholat hajat dan sholat taubat Tuhan. Mungkin segitu saja Tuhan yang bisa saya ajarkan. Selebihnya nanti saya akan ajarkan lagi kepada Tuhan-Tuhan sekalian. Oh siap. Terima kasih. Siap, terima kasih. Insya Allah jika Tuhan mau mengajarkan ini, Tuhan akan lebih baik. Saya akan memanggil Tuhan Syarif dan saya akan menemuinya. Izinkan saya Tuhan. Mudah-mudahan ramuan yang Tuhan buat, insya Allah akan bermanfaat. Amin. Saya Nakin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan itu mbah. Kasih sayang ya. Ini mbah, kesuksesan mbah. Kesuksesan mbah. Enggak, aku sayang kamu. Mbah. Kesuksesan. Teman-teman, sesuai dengan rencana Tuan Nakin yang Tuan Nakin tadi katakan, bahwasanya sang kawang akan kita panggil keluar dari benteng seolah-olah ingin bertarung dengan si
Eyang Sari. Ingin berdua lah ya. Ya. Yang saya menyetujuinya. Wah, ketika mereka sudah berhadapan, di situ kami memanfaatkan waktu itu untuk mengunci agar Sangkawang tidak bisa bertasyakul menjadi Sangkawang yang asli, karena Sangkawang itu adalah Sangkawang palsu dengan cara seperti yang diajarkan Tuan Nakin. Nah, dengan itu tentunya Sangkawang palsu tidak akan bisa meniru lagi wujud dari Sangkawang yang asli. Nah, dari situ akan menimbulkan sebuah hilang ingatan ya. Ya. Ketika Sangkawang palsu itu balik menuju ke benteng, semua pasukan di benteng tentunya tidak akan ada yang mengenal. Akan tetapi kenapa makhluk yang tidak dikenal itu memegang kunci benteng? Nah, di situ dikira sebuah Penyusupan. Terjadi peperangan di antar saudara. antar saudara di dalam benteng itu, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Ya, semoga rencana ini bisa berjalan dengan Amin. lancar. Kita nanti coba hubungi yang Sarif. Strategi apa lagi yang harus direncanakan? Itu tadi salah satu strateginya, teman-teman ya. Ya, semangat. Ya. Ini kulewu Pak. Apa? Aliklas? Iya. Kulewu ya? Tahu Aliklas enggak? Tahu kok yang itu kulo Lombok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang. Ya macam Bu. Ya wis ngerti. Nangkin wis nemu niku kabeh. Iya ya. Nggih yang tak diang. Yang ya wis cocok banget karo rencanane. Bentar ya. Mas. Iya yang. Tapi tadi saya sedikit diceritain oleh Mbah Dangi, katanya Tuan Nakin mengajarkan sesuatu kepada Mas Danang. Assalamualaikum yang Sarif. Waalaikumsalam. Saya itu lagi lihat Mas Danang. Priwe kok sing sampe nang Nakin wis mudhang kabeh, Mbok. Wis paham kabeh. Ya, alhamdulillah sudah, yang tinggal proses pembelajarannya yang. Ya, genyong cocok karo rencana kiye. Nyong ya siap kon ngadepi Sangkawang sing palsu kae. Siki tugasé kok bener-bener pelajari ilmu sing diwarai ning Nakin. Ya, Kowe kok kudu mateng karena kunci rencana kiye ke ananing kok. Dadi nyong masalah nak kiye maring kok. Nyong ya wis ora meragukan maning kok lah. Nyong awe ilmu kiye maring kok cepet nalare, kok cepet bisa nangkep. Lah kiye kok diwarai ning Nakin. Ya nyong ya ora meragukan maning. Pasti sedina rong dina ya kok wis bisa lah. Insya Allah hari ini saya langsung pelajari yang. Ya, di mateng nak aku yang mateng nak aku nyiap nak apa bae sing kudu aku lakukna. Siap yang. Tapi nek dilakukna siki ki ora bisa. Siki ya wis awan. Kaya urung mempelajari ki. Urung mateng lah. Mungkin kau mempelajari ki sejam, 2 jam, 3 jam sanggup. Tapi kan waktunya sing urung tepat. Ya yang. Siap yang. Saya butuh waktu untuk benar-benar konsentrasi ya. Ya, kue penting. Ya nyiapna kabehan kan sabati raya kon pada pelajaran kabehan. Jadi ngrewangi apa sing dilakukan ning kamang. Gotongan, gotong wong abot ora teng siji tok, ora teng wong siji. Nek gotong wong akeh kan dadi enteng. Ya yang. Siap yang. Ya wis nyong kur nyampe nak kaya godok nang. Nyong ya wis ketemu Nakin meke. Nyong wis ketemu kanca batir wis rempuk kabehane. Ya yang. Pupuk nek. Wis meneh iki pada balik, pada ngasok, pada sinau. Nggih yang. Aku buat Siap disuruh yang. Saya mau pulang ini yang. Ya, Aliklas. ya wis cukup iki bae. Nyong pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik teman-teman, ini kami pulang terlebih dahulu karena kami harus mempersiapkan tapak 14 apa ya? 14 itu ya, teman-teman ya. Kami harus benar-benar matang mempelajarinya, mempersiapkannya sehingga rencana yang disusun oleh Tuan Nakin dan para sahabat yang lain bisa berjalan mulus seperti yang kita harapkan. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo kita berangkat. Pulang. Al-Ikhlas saya bukan banget tuh. Apa ini sih dari Ini ke telepon yang mata ini ke.
Apa kuyuk? Gerai aku.